Apa rutinitas seperti ini menggambarkan kamu sehari-hari? Bangun pagi-pagi biar nggak kena macet, bikin frustasi, soalnya sampai di jalan masih aja macet-macetan juga. Belum datang telat, dimarahi bos. Kerja lembur sampai malam, sehingga kamu nggak punya waktu lagi untuk hobi, hangout bareng teman-teman, bahkan pasangan kamu. Emang sih, dengan kerja kantoran kayak gitu, income bulanan kamu bakal stabil tiap bulannya. Walaupun kadang gaji yang kamu terima nggak sesuai dengan apa yang telah kamu kerjain. Belum lagi angka PHK yang makin meningkat tiap tahunnya. Kamu nggak pengen jadi bos diri kamu sendiri, punya banyak waktu luang, nggak pengen extra income yang lebih banyak. Terus mulai deh kamu coba-coba. Main saham, anjlok. Buka restoran, bangkrut. Buka toko, nggak laku. Buka bengkel, sama juga. Buka salon, gagal juga. Kira-kira kenapa ya gagal? Karena yang namanya usaha sendiri, selain butuh modal besar, skill, dan pengalaman, juga persaingan pasar yang sangat ketat. Lalu apa dong solusinya? Supaya nggak usah bangun pagi-pagi, supaya bisa santai di rumah, banyak waktu untuk hobi, hangout bareng teman, hangout bareng pacar kamu. Terus, Sebagian besar dari orang-orang yang mencoba berbisnis sendiri, atau istilahnya entrepreneur, itu pasti akan mengalami yang namanya kegagalan. Nah, kira-kira kenapa sih gagal? Karena untuk menjadi entrepreneur yang berhasil, itu selain memerlukan modal yang besar, resikonya juga besar, memerlukan skill, pengalaman, juga persaingan pasar yang makin ketat sekarang ini. Sebenarnya, apa sih arti dari kata entrepreneur itu sendiri? Ada 3 tipe entrepreneur. Yang pertama adalah born entrepreneur, yaitu orang yang emang udah dari lahir, udah punya bakat jadi wirausaha, alias punya yang namanya jiwa berdagang. Nah, kebanyakan dari kita ini adalah yang kedua, yaitu forced entrepreneur, yaitu seseorang yang jadi wirausaha karena terpaksa oleh keadaan. Tidak banyak orang yang masuk ke tipe ketiga ini, yaitu trained entrepreneur, di mana untuk kita belajar menjadi wirausahawan, kita perlu berlatih dulu dari mentor yang berpengalaman, atau ikut sekolah bisnis. Jadi sambil sekolah, sambil berbisnis. Salah satu contohnya adalah usaha waralaba. Dan pada umumnya, usaha seperti ini tuh memerlukan modal yang relatif cukup besar. Nah, saat ini nih, ada sebuah peluang untuk memiliki usaha semacam waralaba. Dengan cukup modal investasi kecil saja, waktu dan tempat yang fleksibel, berisiko rendah, dapat dikerjakan part-time, dan akan mendapatkan income yang memuaskan. Sehingga semua orang dengan background apapun bisa ikutan bergabung. Nah, peluang usaha seperti apa sih? Di mana-mana, kalau kita belanja, pasti kita bakal ngeluarin uang kan? Pernah nggak terpikir, kalau kita belanja, malah kita yang dapetin uang? Ambil contoh supermarket. Jadi habis kamu belanja ke supermarket, kamu pulang kan? Terus kamu ketemu entah itu teman kamu, kakak kamu, saudara kamu, pacar kamu. Mereka nanya, kamu tadi habis belanja dari mana? Maka otomatis kamu akan ngerekomendasiin supermarket di mana kamu habis belanja kan? Besoknya belanja deh mereka di tempat yang sama. Terus teman kamu cerita ke temennya cerita ke temennya lagi, temennya cerita ke temennya lagi, dan seterusnya. Nah, laku kan tuh supermarketnya? Coba, untung banyak dong mereka cuma gara-gara rekomendasi kamu. Sedangkan kamu dapat apa? Nah, bagaimana kalau kamu bisa dapat penghasilan dari situ? Gimana caranya? Konsep kayak gini sebenarnya udah nggak asing lagi. Mungkin kamu sering belanja di minimarket-minimarket yang banyak sekali cabangnya itu. Konsep mereka itu lebih baik memperbanyak jumlah outlet dibandingin satu tokonya itu dibesarin. Mereka punya yang namanya sistem atau istilahnya SOP, Standard Operating Procedure. Supaya kalau dia buka cabang atau toko baru, sudah ada logo yang sama, ada training karyawannya juga, peletakan barang-barangnya, pokoknya semuanya bersistem. Nah, kalau di usaha ini, outletnya itu adalah rumah tangga. Kalau di minimarket tadi ada yang namanya SOP, kita juga punya yang namanya sistem. Bagaimana cara kerjanya? Sederhana.
Pertama, share the idea. Ceritain konsep ini ke sebanyak-banyaknya orang, siapapun itu. Kedua, belanja dari toko sendiri. Nah, yang ketiga adalah sekolah bisnis informal yang bakal ngajarin kamu gimana jadi seorang wirausahawan yang sukses. Kamu akan diajarin melalui 3 cara. Cara pertama adalah melalui buku-buku pengembangan diri yang udah direkomendasikan. Pasti kamu bisa belajar banyak dari situ. Cara kedua, yaitu dengerin CD-CD-nya. Di sini ada banyak sekali koleksi CD-CD-nya. Untuk mengupas lebih detail tentang potensi usaha ini, ada cara yang ketiga, yaitu kamu ikut kelas-kelasnya, atau istilahnya di sini adalah pertemuan. Ada kelas mingguan, kelas bulanan, kelas kuartalan. Jadi di pertemuan-pertemuan itu, kamu bisa ketemu langsung dan belajar sama orang-orang yang udah berhasil menjalankan usaha ini. Yang udah bisa membuat omset sebesar 100 juta, 300 juta, 600 juta. Di situ kamu bakal ketemu orang dari berbagai macam latar belakang deh pokoknya. Dan dalam menjalankan 3 cara ini, kamu pun akan dibimbing langsung oleh mentor-mentor yang udah berpengalaman. Nah, semuanya itu untuk melatih kamu supaya menjadi yang namanya train entrepreneur. Tinggal kamunya aja mau pilih yang mana. Tapi alangkah menariknya kalau kamu pilih jadi entrepreneur. Selain ngedapetin residual income, kamu juga bakalan dapetin penghasilan-penghasilan di luar uang. Mustahil lagi untuk kamu bisa meraih mimpi-mimpi kamu. Kamu nggak usah bangun pagi-pagi lagi. Kamu bakalan punya banyak waktu luang untuk hobi, hangout, sambil terus masuk income kamu. Jadi, bisnis yang sudah terbukti berjalan, ada. Sekolahnya, sudah ada juga. Mentor yang berpengalaman, juga sudah siap membimbing kamu. Nah, kamunya, siap nggak kamu menjadi trainee entrepreneur yang berhasil? Cuma butuh 1 detik loh untuk mengambil keputusan.